saya lanjutkan dua sisi. Saya kasih kesempatan Pak Melki. Tadi apa yang disampaikan terkait dengan pernyataan Dr. Eva untuk meneliti ganja untuk kebutuhan medis tadi, Pak Melki? Silakan. Nah, kalau ganja untuk penelitian medis itu kan yang dimaksudkan adalah itu tidak terkait dengan penggunaan seperti yang Bu Santi tadi maksudkan. Karena seperti Bu Santi ini kan cukup banyak ya. Jadi maksud saya tadi kalau untuk penelitian itu jangan dikaitkan dengan yang dimaksudkan seperti yang DPR terima dari Bu Santi. Dua hal yang berbeda ini. Jadi saya tadi agak susah menyambungkan karena yang kami terima dan kami pahami di DPR itu terkait dengan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis, bukan untuk penelitian. Kalau penelitian sih ya seperti Bu Dokter tadi sampaikan kami setuju. Tapi kalau terkait yang disampaikan oleh Bu Santi kepada DPR RI yang menjadi atensi dari Komisi 3 dan Komisi 9 itu terkait penggunaannya untuk di aspek kesehatan melalui melalui tenaga medis untuk pengobatan. Betul, tapi penggunaan ganja medis itu kan butuh penelitian karena cairan apa zat kimia mana yang akan digunakan untuk pengobatan gitu. Itu kan sudah terjadi dan tadi saya sampaikan bahwa ini dibuka ruang untuk penelitian ini. Coba sekarang kita buka untuk kita dengarkan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Ini penelitian dulu ya, satu soal. Tapi yang untuk konteks yang kasus yang Bu Santi ini kan kita lagi bicara bahwa ini akan digunakan untuk kepentingan medis. Yang ini mendesak ini baik untuk Bu Santi yang ada di Jakarta ini maupun juga daerah lain lagi yang juga mungkin aja terjadi. Dan ini kami lagi mau coba cek semua nih. Kayak kejadian di Kalimantan dulu yang untuk cancer dan sebagainya. Kita lagi cek dulunya. Oke, ditanggapi Dr. Ya, Eva. mohon maaf Pak, misalnya kita memberikan terapi ganja medis kepada anak Ibu Santi. Nanti yang melakukan siapa? Yang bertanggung jawab siapa Pak? Yang melakukan pasti justru dokter. itu yang tadi saya bilang itu Bu. Kalau itu bukan dalam konteks kami perbaikan harus regulasi, punya dasar Pak dalam masalah. memberikan pengobatan kepada pasien. Kami harus punya dasar ilmu pengetahuan, riset, dan memang obat ini sudah diakui. Nah sekarang gimana kita mau tiba-tiba ujuk-ujuk menjadikan sebuah terapi? Undang-undangnya saja jelas. Di sini tidak bisa dijadikan Justru langsung gini, jadi Bu Santi, obat. ini nggak akan Ini ada ketemu penelitian, nggak bisa gini. Pak. Oh, kasus per kasus Bu Santi perlu terus tiba-tiba saya mau obat ini terus kita kasih, nggak bisa begitu Pak. Dunia medis tidak bisa begitu. Siapa yang mempertanggungjawabkan suatu saat terjadi apa-apa dengan pasien yang dituntut tuh dokter yang memberi Pak. Oke. Sebentar gini Bu. Kan gini. Yang penelitian ini urusan lain Bu. Maka tadi kita nggak ketemu nih. Ibu Santi kan bicara bahwa penelitian kalau kita memberikan obat ke pasien tuh harus ada dasar penelitiannya Pak, jelas. Sebentar. Dokter dengar dulu saya ngomong. Jadi gini. Dokternya kan bicara soal mau bikin bahwa tidak pasal penelitian itu bisa dipakai juga untuk dipakai bagi pasien. Kan biar Bu Santi berusaha usulkan biar ada perubahan regulasi. Jadi kami tuh melihatnya dua hal yang berbeda dari gini. Soal penelitian itu sendiri kan sekarang kita minta untuk itu dibuka dan kemudian dibikin lebih jelas bagi kita semua. Sehingga nanti pada saat ketika ini kajiannya dibuka seperti sekarang ini, baik yang kita buat di Indonesia maupun nanti dari hasil luar itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk nanti meneruskan apakah ini bisa dipakai untuk pengobatan di Indonesia. Nah sementara, kalau penelitian itu kita diskusi lagi, ini sudah ada dalam regulasi, sudah selesai. Sementara yang hari ini Bu Santi laporkan ke DPR RI itu adalah dia ingin anaknya itu bisa dapat akses terhadap penggunaan ganja medis ini. Tadi contoh misalnya, Bu Santi tadi misalnya dapat dari luar negeri tentang ada apa tadi Bu? Kanabis tadi, ada cairan kanabis tadi misalnya. Obat dari itu kalau tidak ada regulasi Bu Dokter Eva, itu kalau tidak ada regulasi soal ini, orang yang membawa itu ditangkap Bu, nggak bisa dipakai buat anaknya. Itu ditangkap itu. Oke. Nah, sementara pada saat yang sama itu ternyata penelitian yang sudah membuktikan bahwa si cairan ini bisa dipakai untuk pengobatan tertentu, baik yang untuk Bu Santi ataupun yang lain. Oke, jadi kita jangan bicara dalam konteks yang pasal itu hanya untuk konteks yang tadi Bu Dokter Eva tadi pikirkan. Jadi dibutuhkan Pak Melki legalitas untuk obat ini bisa digunakan dengan bebas bagi Indonesia. Iya, kalau nggak nanti kan gini, jangan berpikir bahwa kita berarti ini bukan indikasi anjuran dari dokter Pak, ini indikasi permintaan pasien. Belum ada sejarahnya dunia kedokteran itu kita ngobatin atas permintaan pasien atau mikir cuma di Indonesia Dok. Kita mikir juga bahwa di negara lain ada juga dokter sudah rekomendasi gitu loh. Nah ini Bu Santi singkat terakhir, karena Dokter Eva sebentar. Indonesia. Singkat terakhir, Bu Amrita, Pak Melki sebentar. Jadi gini Pak Melki, Mbak Anggi dan rekan-rekan yang sudah hadir di studio juga maupun pemirsa yang sedang menonton ini secara live.
dari seluruh hasil penelitian yang sudah ada, bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis tidak lebih superior daripada obat-obatan yang memang sudah diciptakan dan diindikasikan untuk pengobatan tergantung jenis penyakitnya. Seperti tadi, untuk anti mual, untuk cerebral palsy, untuk epilepsi, kemudian untuk kanker. Itu sudah terbukti dari hasil penelitian bahwa penggunaan ganja medis tidak lebih superior. Bahkan pada beberapa kasus disebutkan insufficient. Artinya tidak memberikan efek yang diharapkan seperti itu. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah lebih lanjut bagaimana terkait dengan pemanfaatan ganja medis di Indonesia. Badan Narkotika Nasional melalui Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose sangat mengedepankan bahwa apa yang kita lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga generasi penerus bangsa kita, yaitu pemuda kita di masa yang akan datang, bukan kita berbicara saat ini. Bukan jangka pendek ya, jangka panjang ya. Baik, Begitu apapun juga. itu. Sedikit saja, barangkali langkah preventif. Kalau nanti setiap orang berdasarkan atau beralasan untuk kepentingan medis dan orang boleh membeli dari luar, maka akan peredaran mudah masuk ke kita. Oke, baik. Diperketat saja sudah mudah, apalagi dipermudah. Dilonggarkan, gitu oke. ya. Baik, apapun itu kita berharap mempertimbangkan segala unsur ya, baik itu manfaat dan yang juga penting ini, mudaratnya Mbak harus Anggia, apapun dipertimbangkan juga, dengan tetap nanti masalah sebesar-besarnya. hukum aparat mesti masuk gitu, terlibat. Baik, semua melibatkan semua pihak dari kesehatan, juga penegak hukum, Ya. tentunya DPR dan juga pemerintah. Baik, Ibu Santi mudah-mudahan segera mendapatkan solusi dan kondisi anaknya segera membaik ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Pak Melki terima kasih sudah bergabung secara virtual. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.